Oke, selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Oke, maaf ya Ibu sedikit ada kendala tadi yang mengharuskan untuk nggak langsung datang ke ruang konseling ya. Tapi tadi sempat bertemu yang penjaga ruangan ya. Iya. Oke semua. Sebelumnya silakan duduk dengan senyaman mungkin. Terus habis itu jangan ada rasa canggung ya. Oke. Pada ngantuk ya? Aduh, jam siang puasa jam tidur. Oke, puasa jam siang juga. Ibu ngerti kok. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama Ibu Vicky. Mbaknya sekalian bisa manggil dengan Ibu, terus kakak, gak apa-apa gitu ya. Sesuai kesepakatan aja, manggilnya apa nih kira-kira enaknya? Atau Ibu jadi dulu ya. biar lebih sopan Oke. ya. Oke, biar enak, biar lebih sopan ya. Oke, ini udah pada saling kenal atau bagaimana? Udah sering kenal. Udah sering kenal. Kebetulan satu fakultas jadi cuma beda jurusan aja. Kita dulu kelompok pas PKK aja Iya. sih. Oh iya, awet ya. Iya, masih lah. Solid, oke. Soalnya masih di satu fakultas aja gitu loh. Oke, walaupun kalian sudah saling kenal, tapi Ibu kan gak kenal ya sama kalian. Ini juga baru pertama kalinya Ibu bertatap muka langsung dengan kalian gitu ya. Oke, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti dari prodi apa, angkatan berapa, dan dari daerah mana gitu. Mungkin dari Mbak. Nama saya Safira, saya dari prodi teknologi pendidikan dari FIP. Saya dari angkatan 24 semester 4 dan juga saya berasal dari Malang. Oke, dari Malang. Berarti akamsi ya. Mbak Fira tadi. Oke, Mbak Fira sendiri tuh ini apa? PP atau ngekos? Sejauh ini PT karena masih dekat ya. Bawa sepeda sendiri atau gimana? Saya masih belum terlalu bisa mengendarai sepeda. Oh, belum bisa ya. Itu berarti sering diantar siapa nih, cowoknya atau Grab? Awalnya tuh Bu. Oke, sekarang bisa dilanjutin dari Mbak. Saya perkenalkan Fadila Terestama, panggil saja Dila. Saya dari prodi PGSD FIP UM. Fakultas ada. Nah, saya dari Malang. Kabupaten. Kabupaten. Oke, Mbak Fadila sendiri ngekos atau CPD? Saya buka sih, maksudnya dekat kampus. Oke, akamsi juga ya berarti. Jangan-jangan kalian juga akamsi nih. Di nih, kayaknya ya Bu. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Salma Nara, biasa dipanggil Salma. Saya dari prodi PLS. Saya dari Batu. Oke, dari Batu. Iya, akamsi ya, Bu. Akamsi semua ya? Iya. Kalau Mbak Salma sendiri PP atau bagaimana? Saya BPU. Oh, PP. Kok beda ya? Ini saya kurang tahu ya daerah Malang ke kabupaten atau Iya. Batu gitu. Itu lebih jauh di rumahnya Mbak Fadila atau di rumah Mbak Salma? Lebih jauh saya buat Oh, Pak. Jadi Mbak Fadila memutuskan untuk kos. Saya di arah pantai itu sih Bu. Jauh sih, betul banget. Kalau Batu kan cuma setengah jam ya dari sini. Kalau arah pantai itu sampai 2 jam. Malang luas kok. Ini yang PP nih gak capek apa emang hobinya nih untuk Capek sih, cukup capek. Soalnya kayak kalau habis kelas harian tuh, aduh males banget buat nyetir orang. Capek banget. Jadi energinya tuh kuras banget gitu di jalan. Apalagi kalau kelas pagi, belum bangun paginya siap-siap terus COTW-nya gitu. Belum macetnya. Macetnya panas terus harus parkir di UM itu sulit banget. Oke gitu ya. Kalau menyangkut perkuliahan nih gimana sejauh ini kan udah semester 4 ya? Iya. Gimana mungkin dari Mbak Bila? Sejauh ini karena saya mungkin lebih banyak praktikum ya Bu, jadi cukup menguras waktu dan energi juga untuk Oke. praktikum terus gitu. Oke, praktikum terus ya. Biasanya kan Mbak Fira nih PP ya, sering telat
prakteknya juga. Kalau saya lebih langsung terjun ke lapangan gitu. Berarti sama-sama kayak ini lebih ke praktek, apalagi kan fakultas ilmu pendidikan ya. Sekolah-sekolah gitu Masih nah, ya. Oke, berarti gak jauh beda ya. Berarti kalian udah mempersiapkan diri untuk menjadi generasi guru yang baik gitu. Siapa Allah. Amin. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap baik gitu ya. Apa saja bukan puasa. Puasa tapi belum makan tuh nggak salah. Puasanya gimana? Udah full atau udah lama atau masih full? Wah, udah oke sih. Gak ada yang bolong nih. Ya ampun. Alhamdulillah udah bolong. Oke, sebelumnya udah pernah ikut sesi konseling? Saya belum sih, tapi saya kan di sini tahu gitu. Ada promosi dari teman saya yang dari BK. Oh, dari BK. Dari BK ya. Kalau yang lain udah pernah tuh gimana? Belum sih, baru pertama kali. Pertama kali. Berarti kalian dapat infonya dari Mbak Fadila dan Mbak Fadila dapat dari temennya atau bagaimana? Iya. Saya dari kan punya berbagai. Iya, jadi kayak ada terus kayak ini kayaknya kita coba gitu. Saya dapat infonya dari teman organisasi gitu kan. Saya dari BK gitu. Oke, sebelumnya ini di sini menjelaskan sedikit menjelaskan tentang konseling hari ini ya. Karena kita konselingnya itu ada keterbatasan waktu, gak mungkin ya konseling itu 24 jam atau enggak seharian itu nggak mungkin ya. Nantinya konseling ini berjalan selama kurang lebih 40 menit dan yang dimana nantinya konseling ini tuh bersifat rahasia ya. Kita bisa, ibu harap kalian bisa saling menjaga rahasia satu sama lain. Cukup di ruang konseling saja cerita ini, nggak usah dibahas di ruang di luar gitu ya. Oke, dan kalian bisa mempercayai kepada ibu semua cerita kalian. Dan kalian, ibu harap ketika menyampaikan semua permasalahannya nantinya nggak ada kebohongan atau rasa nggak nyaman gitu ya. Kalian bisa mempercayai satu sama lain dan mempercayai ibu gitu. Dan di sini ibu izin membawa catatan yang dimana nantinya ibu akan mencatat permasalahan atau poin-poin yang kalian sampaikan. Khawatirnya ibu itu ada yang terlewat atau lupa gitu. Dan nantinya buku catatan ini itu hanya untuk ibu dan tidak akan ibu serahkan kepada pihak ketiga atau orang lain gitu ya. Oke, karena ini konselingnya kelompok, jadi nanti permasalahannya yang diangkat dalam satu sesi itu hanya satu permasalahan. Tapi jika ada kemungkinan permasalahannya sama, kita angkat di hari yang sama di satu sesi maksudnya gitu ya. Kecuali memang permasalahannya berbeda, jadi harus satu-satu. Mungkin semua permasalahan kita bahas hari ini gitu ya, karena memakan banyak waktu juga. Oke, seperti biasa ya di sini ibu sebagai konselor dan kalian sebagai konselin, nantinya kita akan sama-sama mencari jalan keluar atas permasalahan kalian. Dan teman-teman sekalian yang permasalahannya tidak diangkat, ibu harap kalian juga berkontribusi dengan baik, juga memberi tanggapan, memberi pendapat gitu ya untuk permasalahan teman kalian, agar kita itu bisa sama-sama mencari jalan keluar yang terbaik gitu ya. Oke, apa ada yang ditanyakan dari kontraknya? Oke, karena sudah cukup jelas ya, kalian pastinya ibu belum tahu nih kalian kan punya permasalahan yang sama atau memang masalahnya tuh beda-beda, punya permasalahan yang urgent sendiri gitu ya. Oke, bisa disampaikan mungkin dari Bapak. Ini sih Bu, saya udah overthinking sama habis lulus ini mau ngapain gitu. Kan emang ya udah PGSD kan emang untuk jadi guru SD ya. Tapi sekarang tuh banyak bukan yang dari prodi PGSD bisa jadi guru SD. Nah, makanya itu. Nah sekarang apa ya, lulusan PGSD kayak agak tersisihkan gitu. Bukan beberapa di sekolah saya kayak lihat itu ada yang orang dalam gitu loh, anak lulusan SMA aja bisa jadi guru SD. Nah sedangkan sekarang saya kuliah di PGSD sebagai apa gitu loh, apalagi
di Indonesia ini kerjaan guru kayak ya ampun ya gitu lah bu agak risiko gitu ngomongnya. Ya itu makanya saya bingung ya apa saya lanjut S2 aja ya, soalnya kalau cuma jadi guru itu kayak ya ampun, soalnya dari prodi lain bisa jadi guru SD. Saya jadi sama saya kan orangnya introvert juga, kayaknya kurang cocok jadi sama anak-anak gitu, kurang yakin gitu loh dalam pikiran saya kan, aduh aku bisa nggak ya sama anak-anak, sekarang aku aja kan ke anak-anak kayak agak sebel gitu. Saya punya adik tuh kayak ya kalau bawa adik-adiknya gitu ya Allah saya kayak sebel sih. Gak suka anak-anak. Berarti masalah yang Mbak Fadila tadi itu sebenarnya overthinking ya, karena juga apa, guru di Indonesia tuh nggak terlalu yang diutamakan gitu ya. Aku juga ngerti sih. Itu yang apa, anggaran dana yang di pendidikan jadi cuma berapa persen, itu kan kayak sebagai guru kita dianggap apa cuy sama pemerintah. Karena ini ya juga ya kayak anggaran-anggaran tadi, terus banyaknya guru yang sebenarnya bukan di bidangnya gitu, jadi membuat Mbak Fadila tuh nanti overthinking, padahal masih semester 4 ya, belum lagi overthinking skripsi. Itu saya overthinkingnya saya bener nggak ya masuk jurusan ini, kan udah semester 4, kalau mau pindah tuh udah nanggung dulu kayak udah terlalu jauh gitu. Oke, sebelumnya kalau ngambil PGSD ya? Iya. PGSD tuh keinginan sendiri atau bagaimana? Karena orang tua bu, soalnya orang tua saya bilang gini, oh PGSD aja loh gampang gitu. Orang tua saya nggak tahu seluruhnya, bisa-bisanya bilang gampang, padahal nggak cuma itu gampang, cuma kerjanya tuh fleksibel, kalau itu ikut-ikut gitu loh. Orang tua saya kayak gitu. Padahal kan kenyataannya enggak ya. Sekarang mungkin ibu nggak tahu ya kalau guru SD itu, mungkin kalau SMA kan sekarang kalau siswanya itu libur, gurunya malah gak libur sebenarnya, ada yang masuk. Tapi kalau dari keluarga saya kan ada yang jadi guru SD tuh ikutnya bersih dulu. Mungkin kalau kerja dari rumah gitu loh, ngurus apa itu kayak data-data siswa gitu dari rumah. Oke, kalau Mbak Sama sendiri nih gimana? Oke, kalau berbeda dari Mbak Fadila yang mungkin overthinking karena habis lulus mau ngapain kan ya. Kalau saya tuh masih bingung aja di semester 4 ini kayak karena tugasnya banyak tuh jadi kayak apa ya, pada ketakutan sendiri gitu kalau udah dapet tugas, terus kayak jadi kalau udah tugasnya banyak kan jadi malas gitu kan bu, kayak ini dikerjain yang mana dulu, mulai dari mana. Jadi saya tuh kayak kadang tuh bingung gitu, mana dulu yang harus dikerjain, mana dulu yang harus diutamain. Karena kalau udah kayak lihat ini kan ada kan di grup itu list tugasnya apa aja kayak gitu, tadi itu tugasnya apa aja, pasti teman-teman kadang bahas kan, itu kayak baca gitu aja tuh kayak ya ampun ini segini tugas hari ini, tugas minggu ini, jadi kayak ngerasa aduh gimana ya caranya biar kalau dapet tugas tuh kayak ya udah aja diterima aja gitu, nggak ya aduh males tuh takut gitu sih bu. Jadi kayak apa ya, mungkin yang ketakutan tersendiri gitu kalau lihat di tugas nggak tahu mau dari yang mana gitu. Oke, berarti sebenarnya masalah Mbak Sama itu juga overthinking ya, tapi lebih ke tugas gitu, takut tidak salah, terus ngerjainnya bingung, yang mana dulu, sedangkan tugasnya numpuk gitu ya. Oke, Mbak Sama ini sebenarnya tipe orang yang deadlineer atau bukan?
Sekalian kan sudah menyampaikan semua permasalahan yang akhirnya membawa kalian untuk melakukan siswa konseling. Nah, seperti yang ibu katakan di awal bahwasannya jikalau permasalahannya itu berbeda, itu kita kan mengangkat satu ya. Tapi mohon maaf tadi ibu belum dengar permasalahannya Mbak Fira nih. Bisa disampaikan? Oke, untuk permasalahan saya, karena menurut saya itu banyak yang praktek itu menurut saya itu kurang bisa untuk membagi tugas sekali, baik itu melakukan dalam waktu saya itu kurang, terus kalian juga saya itu memiliki banyak kegiatan di luar tugas seperti mengikuti organisasi dan juga kegiatan lain. Jadi saya tuh masih belum bisa memprioritaskan dengan baik mana yang urgent dan mana yang walaupun di sisi lain tugas saya nggak deadline, cuman kadang saya tuh kewalahan sendiri, kecapean sendiri itu belum melihat tugas-tugas gitu. Oke, berarti lebih ke manajemen waktu untuk tugas gitu ya, bisa memprioritaskan gitu. Apalagi kan tadi Mbak Fira bilang kayak apa, guru-guru konsultasi gitu ya, jadi ya ini apa ya yang terlalu santai gitu dalam menjalankan tugas gitu ya. Oke, sudah menyampaikan permasalahannya semua. Oke, kita di sini melakukan kesepakatan. Tugas permasalahan siapa nih yang mau diangkat menurut Mbak Fadila sendiri? Kalau saya salah masih Bu. Kenapa permasalahannya? Soalnya kan kalau katanya itu ya bingung ya sama tugasnya, kayak ya apa namanya Bu, pepet-pepet gitu, deadline. Menurut saya agak urgent untuk sekarang. Kalau dari permasalahan saya mungkin masih bisa dibicarakan saat nanti. Kalau misalkan saya masih sebentar kan. Saya permasalahan sama dia. Permasalahan Mbak Salma. Kalau permasalahan Mbak Fadila sendiri, menurut Mbak Fadila sekarang berapa? Kalau saya kan cuma overthinking aja gitu, saya cuma pengen cari saran dari teman-teman saya, mending ke guru aja atau ke lain gitu, itu masih dia kenal lah Bu untuk pentingnya untuk sekarang kan masih lama juga ya. Oke. Kalau dari Mbak Fira sendiri, permasalahan siapa? Jadi kalau menurut saya nggak sama juga ya Bu, karena menurut saya itu kan ya kita permasalahan kita tuh sama-sama aja, tapi karena juga di sini sisi konseling kelompok, jadi kita memilih salah satu dan saya setujunya memang permasalahan sama untuk dikonselingan pertama kali ini. Kenapa? Alasannya apa? Menurut saya karena permasalahan Mbak Salma ini hampir semua kita juga merasakan gitu, jadi kita kayak melihat bagaimana sih sarannya juga untuk diri kita sendiri juga. Sebagai mahasiswa merasakannya dari sana Mbak, saya menjadi sejujurnya Overthinking tugas gitu ya. Kebanyakan tugas nih dosennya. Oke, kalau skala dari permasalahan sendiri Mbak Fira berapa? Untuk permasalahan saya sendiri mungkin dari 1 hingga 10 saya memilih 6, dikarenakan kadang saya tuh bisa untuk manajemen waktu, tapi juga di sisi lain kalau saya cukup sibuk saya tuh kayak gitu, tapi di sisi lain kalau nggak terlalu sibuk ya saya masih bisa manajemen itu. Oke, dari Mbak Salma sendiri gimana, ditunjuk oleh dua temannya? Kan biasa bahasanya
ada tugas-tugas gitu kan. Dia awalnya tuh kayaknya apa ya, masih kaget juga gitu. Terus tiba-tiba dari SMA ke perkuliahan kan beda banget pastinya ya. Jadi kayak dari banyak tugasnya, terus kesulitan tugasnya juga. Jadi kayak ngerasa semester satu tuh udah kaget sebenarnya, tapi kayak kita masih mungkin sama teman-teman kelas juga masih sama-sama belajar. Jadi kita masih kayak ya udah sih kita kerjain bareng-bareng. Kalau bisa tanya kayak gitu-gitu. Jadi terusnya tuh masih yang ya sulit, tapi kita masih bisa atasi gitu Bu. Terus dari semester 1 ke semester 2 kayak oke ini tahu nih polanya di semester 1 gimana. Terus semester 3 semester 4 ini itu kurasa banget gimana tuh kesulitan tugasnya. Itu tuh kayak apa ya, bisa dibilang pembeban itu juga iya, tapi itu udah tanggung jawab kita. Kita memilih kuliah pun juga harusnya tahu tuh emang tugas kita gitu kan. Tapi di semester 4 ini kok kayak merasa tambah berat gitu. Terus apalagi temen-temennya pun juga mendukung akan hal itu, mendukung kayak iya nih berat di semester 4 ini tuh berat gitu. Jadi kita makin ngerasa kayak bisa nggak ya fittingnya di situ. Terus kalau ngerjain tugas tuh kadang ada rasa takutnya juga, ini bener nggak sih sebenarnya. Terus kadang-kadang ada juga dosennya kayak ngasih infonya tuh kadang mendadak tugasnya, terus ngasih materinya tuh kadang juga kurang kita pahami gitu loh Bu. Jadi kita tuh ngerjainnya juga sebisa kita gitu. Jadi overthinkingnya mungkin di situ ini bener nggak ya. Terus apa ya, kayak kalau tugasnya banyak jadinya kayak kewalahan, apalagi datanya di satu minggu itu harus dikumpulin semua. Itu kadang bingung juga mau yang mana dulu. Terus kadang ada di satu matkul yang berbeda itu nggak bisa gitu. Jadi kesulitannya mungkin di situ ya, kayak kalau teman udah nggak bisa, terus dosennya pun nggak ngasih penjelasan yang lengkap, jadinya kita bingung nih tanya siapa gitu. Kalau temen aja kita nggak, temennya kita juga nggak ngerti. Ya dosen bukan yang selalu pegang HP yang selalu jawab chat muridnya ya. Jadi kayak ya udah, jadi kita dan pun juga nggak tentu gitu. Jadi kita sekedar dari sebisanya itu pun atau benar atau enggak kita ngumpulin sih. Oke, berarti sebenarnya ketakutan Mbak Salma itu lebih muncul ketika pas semester 3 ke 4 ya. Di semester 1 pun masih ya udah banyak tugas, kesulitan mengerjakan tugas itu masih bisa beradaptasi ya. Iya, soalnya masih awal ya, jadi belajar semua gitu ya. Oke, ketika dihadapkan di semester 1 nih ya, ketika dihadapkan banyak tugas, terus kesulitan tugas, itu biasanya yang dilakukan Mbak Salma apa sih agar bisa mengurangi kayak tidak memahami tugasnya itu? Mbak Salma biasanya ngapain? Biasanya sih saya tuh tanya ke temen yang lebih paham mungkin ya. Dan saya tuh orangnya juga apa ya, perfeksionis itu loh Bu. Jadi kalau hari itu saya nggak tahu tugasnya itu apa aja, saya pasti kayak tidur tuh masih kebayang gitu loh, apa ya tugasnya besok gitu. Pasti saya tanya dulu. Terus kalau udah tahu ya udah saya kayak oh tugasnya ini aja, ntar aja deh gitu. Pokoknya saya tahu dulu lah terus tugasnya hari itu apa gitu. Oke. Tanya dulu yang penting. Oke, ketika mengerjakan tugasnya pas maba ya, ketika mengerjakan tugasnya itu Mbak Salma biasanya pemikiran apa sih yang muncul dari Mbak Salma sendiri? Oh masih bisa sih gitu. Oke, Masih bisa lah. Jadi kayaknya mungkin karena di semester 1 jadi kayaknya masih apa ya, mungkin basic dasarnya materi itu gitu ya. Jadi kayak masih oh ini masih pakai nalar pun masih bisa, masih nyampe gitu sih. Oke, berarti kayak masih bisa gitu ya pas semester 1 gitu ya. Oke, kalau ada nggak reaksi fisiologis yang dialami Mbak Salma? Kira-kira apa karena terlalu muda jadinya nggak deg-degan, nggak gimana? Deg-degan pasti, soalnya mungkin deg-degan ya soalnya takut salah ya, soalnya karena masih kayak yaudah sih nggak tahu bener apa enggak itu udah ngerjain. Oke nanti pasti takut salah aja sih. Oke, lagi-lagi ada pemikiran yang muncul itu takut salah gitu ya, tapi masih bisa dilihat
dari pas semester 1. Iya. Ya. Oke, ketika semester 2 nih, apakah sama dengan semester 1 atau ada peningkatan kecemasan atau apa? Ada sih peningkatan kecemasan mungkin karena mungkin kesulitannya bertambah ya Bu ya, jadi kayak temen-temen pun hektik gitu, kayak apalagi baru kan ya, ini gimana jadi kayak saling tanya gitu, panik. Soalnya ya udah punya solusinya, ininya sih cuma ngerjain aja sih, yang penting ngerjain, baca udah sih tahu. Oke, berarti nggak ada peningkatan dari emosi Mbak Salma maupun dari Belum ya Bu, peningkatan masih itu di semester ini. Oke, ketika beranjak ke semester 3 nih, gimana? Tadi kan Mbak Salma mengatakan bahwasannya lebih cemasnya, lebih overthinkingnya, lebih takutnya itu kan di semester kerasanya, itu di semester 3-4. Iya. Kalau di semester 3 sendiri bagaimana? Lebih panik ya, mungkin kayak beban itu bertambah lagi dari semester 2 ini ke semester 3 itu kayak wah ini awal yang baru lagi nih gitu. Terus untungnya juga apa ya, tapi ada sih beberapa yang udah tahu pola kerjanya di semester 1 sampai semester 2, jadi mereka agak lebih tenang yang memahami gitu. Tapi kalau yang nggak memahami sih tetap berat sih Bu. Tapi untungnya ada sih temen yang udah memahami, jadi tinggal tanya. Tapi tetap cemas soalnya lebih sulit gitu. Oke, berarti ketika Mbak Salma itu nggak ngerti, tapi Mbak Salma masih bisa tanya ke teman gitu ya. Tapi ya lagi-lagi cemas itu ada. Oke. Ketika mendengar tugas nih di kelas gitu ya, semester 3, biasanya ngasih tugasnya ini. Itu perasaan apa sih yang muncul dari diri Mbak Salma? Apa ya, mana juga ada sih Bu, soalnya aku tugas lagi gitu. Nggak ada tugas lagi. Iya, kenapa sih tugas terus, kenapa nggak ada hal lain? Kalau nggak tugas ya praktek, absen ke sekolah-sekolah gitu. Itu sih. Oke, pas dengar dosen memberikan tugas, reaksi apa sih? Reaksi fisiologis apa yang dialami Mbak Salma? Apakah Mbak Salma kayak ya udah cuma biasa tapi pusing, apa mules atau bagaimana? Iya sih mungkin biasa, tapi saya tuh kepikiran banget gitu. Kepikiran banget kayak saya tuh pas gitu namanya kayak ya udah, oh ya dikasih tugas. Tapi kalau udah kebawa kayak ada tugas gitu sih. Oke, pikiran banget ya. Iya. Oke, kalau di semester 4 nih sekarang bagaimana yang dialami Mbak Salma sendiri? Ya ini berat sih, soalnya temen-temen juga tuh banyak yang apa ya, miskom juga nggak tahu apa ya tugasnya tuh yang mana aja gitu. Jadi kayak ada informasi dari A, terus kita harus kayak telan gitu, padahal tuh belum bener-bener gitu. Jadi kita tuh kadang sering kesulitannya tuh di situ, jadi panik, sama-sama panik. Ada yang kalau udah rajin udah ngerjain duluan, ternyata ada tambah tugas, entah itu bener atau enggak, terus ada yang mungkin kurang tugasnya gitu sih. Jadi kayak bener-bener apa ya, semua baru dimulai tuh di semester 4 ini sih, kayak wow gitu. Apalagi banyak prakteknya tuh di semester 4 ini. Oke, biasanya kalau panik itu paniknya itu kayak gimana sih Mbak Salma? Paniknya bener panik sih kalau saya, kayak semua tuh harus heboh. Harus heboh. Itu harus tahu kalau ada tugas gitu loh, dan semua juga saya tanya itu apa aja. Kalau belum jelas saya nggak tahu gitu. Bener-bener paniknya tanya, harus semua tuh harus tahu gitu, semua harus saya tanya gitu. Oke, kalau panik sendiri kan Mbak Salma tadi kayak heboh ya. Hebohnya tuh heboh kalau lagi di sendiri nih di rumah. Hebohnya tuh heboh gimana? Apa ngomel-ngomel sendiri? Iya, kalau yang terus bingung. Aduh, kayak gitu, nggak tenang, harus gimana? Pokoknya harus tanya. Apalagi kalau yang ditanya itu nggak fast respon. Aduh, itu kayak cepet. Aku cuma butuh jawaban. Kalau udah dijawab ya udah. Pokoknya aku butuh jawaban dulu gitu. Kalau di kelas sendiri bagaimana? Gampang ketemu sih. Semua harus diurus aku. Oh nggak sih ini gitu. Ini apa sih gitu? Semua harus saya tanya. Gitu sih. Marah-marah heboh gitu ya. Oke, kalau pemikiran otomatisnya apa Mbak Salma kira-kira? Pemikiran yang muncul dari Mbak Salma ketika Mbak Salma itu merasa kesulitan mengerjakan tugas atau merasa tugas itu nggak Mbak Salma pahami dan banyak tugas itu, pemikiran
seperti apa ketika Mbak Salma sendiri ya? Kayaknya males ya kayak aduh. Tapi Bu, di sisi lain itu kalau apa ya, kalau udah mepet deadline terus saya tuh baca tugasnya, terus tiba-tiba tuh saya bisa ngerjain gitu loh. Yang awalnya tuh saya nggak pikir sulit nih, wah sulit nih nggak bisa nih gitu. Terus kalau kayak udah mepet deadline, terus tiba-tiba tuh otaknya langsung kayak ternyata ini aja gitu. Tapi tetap aja kayak gitu terus berulang seperti itu. Oke, apakah pemikiran takut salah tadi yang dari semester 1 itu masih tetap berlanjut? Masih tetap berlanjut, soalnya kayak kan semua masih sama-sama belajar ya, nggak tahu nih ini nilainya 100 kah, ini nilainya 40, kita kan juga nggak tahu gitu, jadi bener-bener masih ragu, tapi yang penting untuk ngumpulin sih gitu aja sih. Oke, tadi Mbak Salma juga sudah menyampaikan ya kayak permasalahannya dan kalian menyimak kan dari tadi? Menyimak Bu. Oke, menyimak. Saya sangat relate dengan masalah Mbak Salma. Oh, relate nih, kenapa relate-nya di bagian apanya? Yang itu Bu, apa kan kalau kerjain Mbak Salma mepet-mepet deadline. Entah itu karena tugasnya susah atau gimana. Saya relate-nya yang ini, entah kenapa kalau ngerjainnya pas mepet deadline itu otak langsung pintar. Kenapa? Itu sering kerap terjadi dalam hidup saya gitu loh. Dan saya orangnya juga apa ya, kalau bahasa Jawa itu istilahnya buku kayak Iya, cari buku, tahu ya. gitu loh, kayak siapa ya gini gitu. Saya kan takutnya ganggu dengan saya atau gimana kalau saya kayak gitu, kayak Kalau buku pulang kok ini itu bahasa Jawanya gitu Bu. Oke, Indonesia kan ya bisa dimengerti. Relate ya Mbak Salma? iya bener kok, itu emang itu yang saya rasain. Saya dibanain gitu, pokoknya apa ya, panik dulu lah gitu ya. Tapi kalau udah tahu semua yang ada di pikiran saya baru pokoknya harus saya tanyain semua gitu. Oke, kalau dari Mbak Fira sendiri? Kalau dari saya sendiri, sama ya Bu, saya tipe orang yang bertanya dulu mengenai tugas teman-teman juga. Mungkin sebelum bertanya juga saya mencoba untuk mengingat atau mencatat yang mengenai list tugas. Nanti kalau sekarang memang ada yang lewat baru saya akan bertanya lagi. Oke, berarti dari kalian nih butuh jawaban yang jujur. Dosennya itu sebenarnya kalau menyampaikan tugas-tugasnya itu kalian jelas atau bagaimana? tergantung. Ada beberapa dosen yang jelas, Ya. ada yang kayak ya udah gitu, yang penting saya kasih tugas hari ini, datunya besok kerjain. Udah ada. Terus ada juga yang kayak dijelasin dulu panjang lebar step by step, kalian harus gini awal gini tuh juga ada gitu. Oke, kalau dihadapkan dengan dosen yang arah penugasannya itu benar, pemikiran apa yang muncul? Tenang, soalnya langsung tahu kita, nggak usah tanya ke temen lagi kayak itu sebenarnya gimana sih tadi tuh, terus itu ngomong apa aja sih, jadi nggak bilang nggak ada terus apa tadi tuh gitu. Kayak arahannya jelas gitu. Kita langsung nyampe gitu loh, iya langsung kayak oh tugasnya gini, ya udah tinggal ngerjain. Jujur saya tuh kurang suka sama dosen kalau kasih arahan tuh yang setengah-setengah gitu. Iya betul. Saya mengalaminya di prodi saya tuh dosennya tuh ngajar luaran full Bu di prodi saya. Itu ya pasti ditinggal ya. Yaitu dia beliau sama dosen itu agak miskom. Jadi kami sebagai mahasiswa tuh kayak Sulit kan ya? sulit, bingung gitu loh, mau ngerjain tuh takut salah, mau ngerjain takut terlanjur gini. Iya, soalnya ada juga yang itu Bu, harus konfirmasi dulu, kayak bisa ditungguin Pak Kakak, kalau belum di ACC nggak boleh dilanjutin. Ya Itu juga ya, itu kan soalnya dosennya nggak tentang kita aja kan, mahasiswanya bukan yang di kelas kita aja gitu. Itu jadi kayaknya bisa memperlambat pengerjaan tugas kita gitu, soalnya yang harusnya kita udah selesai tapi belum di ACC, jadinya kita nunggu ACC dari beliau gitu sih. Oke, Mbak Fira ini dari tadi betul-betul nih relate sangat relate kayaknya dari Mbak Fira ini ya, ingin mencurahkan isi hatinya ya. Oke, berarti dari cerita Mbak Salma, dari teman-teman juga sebenarnya pemikiran takut
tugas yang arahannya dari dosennya tuh gak jelas gitu tuh. Itu bagaimana? Oke, dari kamu. Kalau saya ya sebisa mungkin nggak jelas apapun dosennya, saat dosennya itu memberikan arahan lebih baik kita tuh langsung mencatatnya saja. Karena kalau kita nggak mencatatnya itu nanti kita lupa gitu. Entah itu ditulis di buku, diketik di HP, ya itu untuk antisipasi saja gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau untuk dosennya itu nanti kita tinggal konfirmasi ulang tuh tugasnya begini kita itu sih. Pada hari itu juga langsung catat aja sih. Mencatat ya. Kalau dari Mbak Fadila, kalau dari Mbak Fira sendiri bagaimana? Sama ya, kalau saya juga memang kebiasaan untuk mencatat gitu. Jadi untuk antisipasi apabila memang teman kita itu terlambat memberikan pesan tugas, kita udah punya catatan dan kita udah mengetahui ya mana nih yang mepet dan daerah mana yang bisa lama dan kita juga bisa mikir gitu. Oke. Kalau cara penanganannya gimana nih biasanya? Iya, dan bersama itu sering mikir kalau ketika mengerjakan tugas gitu tuh takut salah gitu. Salah. Iya. Sebenarnya salah dan nggak salah itu nanti penilaian dari dosennya ya. Kita yang penting itu udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Kita memaksimalkan gitu loh, jangan kayak ngawur itu ngerjainnya. Harus maksimal mungkin itu sih nggak salah. Terus kurangi pemikiran kalau salah. Ini salah nggak ya? Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu loh, kayak nggak di dunia ini tuh nggak ada manusia yang perfect. Nah yang saya tanyakan Mbak Salma sekarang semester 4 ya Mbak. Sebelumnya Mbak Salma kan juga memikirkan hal ini pasti. Dari hasilnya gimana? Entah itu dari nilai apakah masih aman? Jadi sih masih aman aja dari nilai itu kayak itu tuh ngerjain program itu kumpulin ada hasilnya gitu aja. Soal tentang nilainya gimana tuh yang penting ada aja dulu tugas. Tapi dampak penilaiannya masih aman ya? Masih dalam jangka aman? Masih aman sih, aman. Kalau masih aman sih nggak apa-apa sih Mbak Salma, kayak berarti Mbak Salma kerjanya nggak yang benar-benar ngawur gitu, nggak kayak berusaha gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, berarti sebenarnya terkait nilai itu bersama masih aman gitu ya. Tapi muncul pemikiran bahwasannya kayak pemikiran kayak Mbak Salma tuh sibuk sendiri gitu ya, selalu dalam pemikiran sendiri. Kalau dari Mbak Fira sendiri apa nih untuk Mbak Salma terkait permasalahan Mbak Salma? Kalau terkait permasalahan sama dari data mungkin sama dengan Pak Farsina ya itu nggak apa-apa kita tuh salah ya, ini juga namanya proses dan kita juga masih belajar gitu. Mungkin yang pasti kita tuh nggak belajar dari kesalahan, maksudnya kita belajar dari kesalahan. Gak apa-apa. Dipun ya Mbak Fira. Puasa maklum Bu, belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, itu maksud saya. Oke. Untuk penilaian dari dosen atau apapun itu menurut saya yang penting kita udah berusaha dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu itu menurut saya udah Usaha Itu gitu. udah oke sih yang penting. Yang penting nggak sampai terlambat ya. Iya, Gitu. ini juga penilaian untuk penilaian nanti dosen itu kan udah beda lagi ya dengan Sama sebenarnya kita yang yang udah beda. sama yang kita lakukan itu udah beda. Jadi ya yang penting kita udah mengusahakan semaksimal. Oke, terus kayak kita tuh udah menyadarinya gitu loh Bu, kayak nggak yang mengabaikan. Harus perfect ya pemikiran namanya tadi amat sangat positif gitu ya. Oke Kak Salma, apa bisa diterima atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman kepada Kak Salma? Udah sih Bu, udah cukup dari Mbak Dila, emang bener perlu mencatat, emang dia nggak harus dengerin aja, soalnya kadang lupa kalau dengerin aja. Itu yang dicatat kadang lupa, apalagi nggak dicatat. Bener kata Mbak Dila juga, kata Mbak Dila juga, emang udah bener, mungkin mereka juga merasakan juga apa yang saya rasakan, jadi emang ya bener aja sih saran saya. Oke, sudah mulai terarah gitu ya, Iya. mulai ternyata perlunya pentingnya mencatat juga berusaha gitu ya, walaupun ada pemikiran takut salah.
dosen yang memberikan arah pengerjaan tugasnya itu gak terarah gitu, jadi ya bingung, teman-teman bingung, sama bingung mau tanya sama siapa gitu ya. Belum lagi ketemu sama tugas yang lain, banyaknya tugas, belum lagi nanti kalau semisal tugasnya itu ternyata sulit gitu, jadinya dampaknya tuh gak sama, sering overthinking, terus marah-marah gitu ya. Oke. Dan tadi juga dari teman-teman juga udah mulai ada solusi gitu ya untuk mencatat ketika dosen itu memberikan penugasan gitu. Terus sebisa mungkin untuk berpikir yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan saya juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya gitu ya. Oke, bagaimana nanti ketika dihadapkan dengan dosen yang seperti itu lagi, maksudnya dengan arah penugasan yang tidak terarah gitu ya, itu kira-kira pemikiran positif apa yang Mbak Salma ingin terapkan? Saya pasti akan mendengarkan dengan jelas dulu, terus saya coba mencerna ini tugas-tugasnya apa aja, terus saya catat sih Bu. Bagus banget ya. Kalau terkait kayak rules bagi diri Mbak Salma sendiri apa nih? Ketika tugasnya banyak, tugasnya sulit, itu apa sih? Pemikiran seperti apa yang Mbak Salma terapkan kepada diri Mbak Salma? Agar pemikiran takut salah tadi itu pertama mungkin berusaha dulu ya Bu. Kedua saya harus banyak-banyak membaca. Kuncinya cuma di situ aja sih, kalau udah baca tugasnya apa aja, udah bisa ngerjain. Oke, di sini Ibu sedikit ada kayak masukan ya buat Mbak Salma sendiri, bahwasanya takut salah sendiri itu sebenarnya nggak semuanya benar gitu ya pemikirannya, bahwasanya tadi itu ya udah kayak yang penting berusaha semaksimal mungkin, ada usaha lah yang Mbak Salma itu terapkan gitu ya. Oke teman-teman, kita ini udah ada di penghujung sesi konseling gitu ya, dan terkait jamnya juga sudah pas gitu ya. Oke, apakah ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman? Sudah sih, sudah Oke. cukup jelas, teman-teman sudah jadi ada gambaran juga gimana. Oke, Ibu mau tanya sesi selanjutnya nih, kira-kira mau bahas pemasaran siapa? Alhamdulillah sih. Saya overthinking sama Kenapa dia kok bisa sejauh itu pemikirannya gitu loh? Kedepannya juga bagus sih gitu. Tapi Tanya-tanya ya. kenapa kok bisa langsung overthinkingnya tuh masih jauh gitu loh? Mbak Fira sendiri oke kalau permasalahan selanjutnya Mbak Fadila? Oke, kalau dari teman-teman, berarti kan sesi konseling berikutnya itu apa ditetapkan di hari dan jam yang sama atau berbeda? Sama ini aja. soalnya kita free aja Iya, ya maksudnya. Oke, kalau gitu ya udah disepakati sesi selanjutnya, dan Ibu izin mengakhiri sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Mbak Salma yang sudah membagikan ceritanya, dan untuk teman-teman cukup keep di sini saja ya. Jika nanti ada yang bersangkutan dengan cerita Mbak Salma, Ibu harap tidak dibocorkan atau tidak menyebutkan nama gitu ya. Oke, dari Mbak Salma sendiri gimana perasaannya setelah sesi ini? Setelah konseling lega ya, soalnya juga pendapat dari teman-teman juga membantu banget. Mungkin juga ada gambaran buat saya ke depannya tuh gimana, jadi tugas itu. Oke, jika udah lega ya, terima kasih teman-teman. Ibu akhiri sesi konseling pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.